Hai semuanya, kalau kamu merasa pengeluaran makin membengkak meskipun udah berusaha banget buat hemat, bisa jadi itu karena kamu masih percaya sama mitos-mitos hemat yang justru bikin dompetmu terkuras lebih cepat. Nah, di video kali ini, kita bakal kupas tuntas mitos-mitos yang seharusnya nggak perlu kamu percayai. Siapa tahu setelah ini, hidup kamu bisa lebih lega tanpa harus mikirin pengeluaran yang nggak jelas. Mitos pertama yang sering banget kita dengar adalah beli barang murah itu hemat. Kamu pasti sering deh beli barang murah yang akhirnya malah nggak tahan lama dan harus beli lagi. Misalnya aja, beli sepatu yang harganya murah banget, tapi pas dipakai cuma beberapa minggu udah rusak. Pada akhirnya, kamu harus beli sepatu baru lagi, dan ujung-ujungnya malah ngeluarin uang lebih banyak. Itu namanya bukan hemat, itu cuma bikin dompet lebih tipis. Sebaliknya, kalau kamu beli barang yang agak mahal tapi kualitasnya oke dan tahan lama, justru kamu bisa hemat dalam jangka panjang. Jadi, kadang lebih baik beli yang sedikit lebih mahal, daripada beli yang murah tapi harus sering ganti. Mitos kedua, cuma makan di rumah aja biar hemat. Ya, makan di rumah memang bisa menghemat uang, tapi kalau kamu hanya makan mie instan atau nasi sama telur tiap hari karena merasa itu yang paling murah, kamu malah bisa berisiko kesehatan. Kalau kesehatan terganggu, nanti biaya obat dan perawatan bisa jauh lebih mahal. Jadi, bukan soal makan di rumah atau makan di luar, tapi lebih ke bagaimana kamu bisa makan dengan bijak. Misalnya, kamu bisa meal prep untuk seminggu ke depan, atau beli bahan-bahan yang mudah disiapkan, tapi tetap bergizi. Dengan cara ini, kamu nggak hanya menghemat uang, tapi juga menjaga kesehatan tubuh. Mitos ketiga yang nggak kalah menarik adalah, hemat itu berarti nggak beli apa-apa sama sekali. Nggak sedikit orang yang berpikir kalau mau hemat, ya nggak boleh beli barang atau pergi ke tempat yang mahal. Padahal, yang benar adalah hemat itu pintar dalam memilih. Misalnya, kamu pengen beli gadget atau barang fashion, tapi jangan asal beli karena diskon besar-besaran. Cari yang memang benar-benar kamu butuhkan, dan pastikan kamu membeli dengan harga yang masuk akal. Terkadang, uang yang kamu hemat dari membeli barang yang nggak perlu, malah bikin kamu kehilangan kesempatan untuk beli barang yang sebenarnya lebih berguna. Ada juga mitos yang bilang kalau menabung itu cukup cuma dengan menyisihkan sedikit dari gaji. Mitos ini agak bahaya, karena kamu nggak bisa cuma berharap dengan menabung sedikit, hidupmu bakal lebih stabil di masa depan. Iya sih, menabung itu penting, tapi lebih penting lagi kalau kamu tahu cara mengelola keuangan. Misalnya, kamu bisa membuat anggaran untuk berbagai kebutuhan dan menyisihkan persentase yang lebih besar untuk tabungan atau investasi. Kalau cuma nyisihin sedikit, mungkin itu nggak bakal cukup buat memenuhi kebutuhan mendesak atau mencapai tujuan keuangan jangka panjang. Mitos kelima adalah investasi itu cuma untuk orang kaya. Ini mitos yang paling sering kita dengar dan bikin orang takut untuk mulai investasi. Padahal, investasi itu nggak cuma untuk orang yang udah punya banyak uang. Kamu yang penghasilannya masih pas-pasan juga bisa kok mulai investasi. Nggak harus langsung beli saham atau properti mahal, tapi bisa mulai dari yang kecil. Misalnya investasi di reksadana atau menabung di instrumen yang lebih aman. Dengan begitu, kamu mulai membiasakan diri untuk berinvestasi sejak dini dan pastinya punya peluang untuk meningkatkan kekayaan di masa depan. Lalu, ada mitos yang bilang, hanya orang yang pintar aja yang bisa mengatur uang. Siapa bilang? Kalau kamu merasa nggak jago dalam mengatur uang, itu bukan berarti kamu nggak bisa. Semua orang bisa belajar. Salah satu cara yang bisa kamu coba adalah dengan mulai mencatat pengeluaran setiap hari. Lalu, evaluasi di akhir bulan, mana yang perlu dikurangi, mana yang bisa lebih dihemat. Ini adalah cara paling sederhana untuk mulai lebih bijak mengelola uang. Kalau kamu rutin melakukannya, lama-lama kamu akan terbiasa dan punya kontrol lebih atas keuanganmu. Jadi, nggak ada alasan buat nggak bisa belajar mengatur uang, karena semua orang pasti bisa. Dan yang terakhir, mitos yang banyak dipercaya adalah gaji besar itu berarti hidup bebas dari masalah keuangan. Sering dengar orang bilang, kalau gajiku segini pasti hidupku aman.
Tapi kenyataannya, orang dengan gaji besar juga bisa terjebak dalam masalah keuangan kalau nggak bijak mengelola uang. Kalau pengeluaran lebih besar dari pemasukan, pasti bakal kesulitan, apalagi kalau nggak ada dana darurat. Jadi, besar kecilnya gaji itu nggak jadi patokan utama. Yang terpenting adalah bagaimana kamu bisa mengatur pemasukan dan pengeluaran dengan bijak. Salah satu cara untuk menghindari mitos-mitos hemat ini adalah dengan selalu bertanya pada diri sendiri sebelum membeli sesuatu. Apakah barang ini benar-benar dibutuhkan? Atau apakah ini hanya keinginan sesaat? Cobalah untuk membeli barang-barang yang sesuai dengan kebutuhan dan hindari membeli barang yang cuma menarik hati sesaat. Kalau kamu terus-terusan terjebak dalam pembelian impulsif, pengeluaranmu pasti bakal nggak terkendali. Selain itu, cobalah untuk lebih fleksibel dalam cara menghemat uang. Misalnya, daripada beli barang murah yang kualitasnya jelek, lebih baik beli barang yang agak lebih mahal tapi tahan lama. Jangan terjebak dalam mindset kalau murah itu selalu lebih baik. Harga murah seringkali berhubungan dengan kualitas yang buruk, dan itu bisa bikin kamu lebih boros dalam jangka panjang. Jadi kalau kamu masih percaya sama mitos-mitos tersebut, mulai sekarang coba deh, ubah pola pikir dan kebiasaanmu. Ingat, hemat itu bukan berarti harus mengorbankan kualitas hidup, tapi lebih pada memilih dengan bijak mana yang benar-benar dibutuhkan dan mana yang enggak. Hemat itu juga tentang mengetahui nilai sebenarnya dari uang yang kamu keluarkan. Dan yang terpenting, jangan sampai mitos-mitos itu bikin kamu malah lebih boros ya. Terima kasih untuk kamu yang udah nonton sampai akhir. See you di next video.